Pakai tri sih, Rafli. This call is Jadi, now being recorded. oh bisa deh. Oke. Aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pagi banget ya. Selamat datang di diskusi kelompok. Kami dari kelompok 7 kebetulan berkesempatan untuk berdiskusi kelompok studi kasus 1 dan 2 bersama kelompok 6. Untuk sekarang di studi kasus yang pertama kelompok 7 memiliki kesempatan untuk melakukan pemaparan terlebih dahulu. Jadi kali ini kita akan melakukan pemaparan singkat dari pembahasan yang telah didiskusikan oleh kelompok 7 mengenai studi kasus 1. Nah, kelompok 7 terdiri dari anggotanya ada saya sendiri, Rahmawati Aziza sebagai moderator, kemudian ada Rafli Maulana Kusuma, ada Rahma Putri Rahayu, ada Septia Nur Asih, dan ada Siti Nur Arifah. Lanjut aja slide-nya. Nah iya, untuk slide yang pertama akan dibahas oleh Rafli. Ya, yang pertama itu ada sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Sistem pencernaan itu sistem pengolahan makanan yang merombak pakan dari partikel besar ke partikel yang lebih sederhana. Sistem respirasi atau sistem pernapasan merupakan sistem distribusi udara dan penukaran gas untuk disuplai dan dikeluarkan dari dan ke tubuh. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memiliki hubungan dengan pergerakan darah di dalam pembuluh darah dan juga perpindahan darah dari satu tempat ke tempat lain. Sistem-sistem pada ayam dapat berinteraksi satu sama lain, seperti pada sistem respirasi dan sistem sirkulasi. Sistem respirasi tujuannya untuk mendistribusikan O2 atau oksigen, karbon dioksida dan ke seluruh tubuh. Sistem sirkulasi memiliki bagian berupa darah yang fungsinya sebagai alat transportasi atau distribusi udara dan nutrien. Dalam hal ini, terjadi interaksi pada sistem respirasi dan sistem sirkulasi, bahkan bersama dengan sistem pencernaan. Maaf, kebalik. Gimana, Septi? Kebalik ini dulu, maaf. Yang skema problem dulu. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin yang tadi bisa jadi pembuka aja deh. Kita langsung masuk aja deh, nggak apa-apa. Nanti udah jelasin kan tadi tentang sistem yang udah ada di fisiologi ayam buat pertumbuhan. Nah, kenapa kita bahas itu? Biar aku yang bahas aja ya untuk slide ini. Jadi ada skema problem, yaitu kasus yang kita kaji tentang penyebab asites. Kasusnya sama dengan kasus kelompok 6 dan kasus kelompok-kelompok yang lain. Mungkin masing-masing kita udah tahu ya. Nah, pokok yang harus kita pecahkan menurut kelompok 7 ini dibagi dalam 4 pokok. Yang pertama, sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Rafli. Kemudian yang kedua, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Nah, yang ketiga ada mengapa kejadian asites itu lebih banyak pada ayam broiler dibandingkan dengan ayam petelur. Terus yang keempat, bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologinya. Seperti itu. Boleh next slide. Langsung ini berarti ya? Ya, langsung aja dilanjut, Septi. Yang kedua itu ada pertumbuhan ayam broiler itu lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur. Nah, apa sih kelebihan dari ayam broiler itu? Yang pertama itu ada pertumbuhan yang sangat cepat, kemudian bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek, kemudian konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda, serta menghasilkan kualitas daging yang berserat tinggi. Nah, menurut pendapat YMIMA 2014 ini, keunggulan ayam broiler adalah siklus reproduksinya yang singkat. Dalam waktu 4-6 minggu, sudah dapat dipanen dengan bobot sekitar 1,5 sampai 1,56 kg.
Keunggulan ini dipengaruhi oleh genetik, pakan, dan lingkungan pemeliharaan. Nah, dari faktor genetik sendiri itu, ayam broiler itu merupakan keturunan yang cepat tumbuh. Nah, dahulu itu disilangkan dengan sesamanya sehingga diperoleh yang paling cepat tumbuh. Kemudian ada faktor pakan, penyusunan ransum broiler itu harus memperhatikan unsur energi dan protein. Jadi ada keseimbangan antara pemberiannya untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang. Kemudian dari faktor lingkungan itu sendiri adalah ayam broiler itu tumbuh optimal pada lingkungan 19 sampai 21 derajat Celcius. Jika terlalu panas akan lebih sering minum sehingga mengganggu nafsu makan. Iya, udah itu aja. Lanjut ke yang berikutnya. Slide selanjutnya boleh dijelasin oleh Rahma. Selanjutnya, mengenai kejadian asites yang lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Sebelumnya, asites sendiri merupakan salah satu penyakit metabolisme pada unggas yang terjadi akibat penimbunan cairan di dalam perut. Di definisi lain, asites itu merupakan suatu keterkaitan masalah jantung, pernafasan, dan sistem sirkulasi yang ditunjukkan dengan gejala jelas berupa penumpukan getah bening pada perut. Untuk penyebabnya sendiri itu ada yang mengatakan karena kegagalan dari jantung, dari kegagalan paru-paru. Ada juga yang mengatakan penyebabnya itu karena keracunan NaCl dari pakan, protein pakan yang terlalu tinggi, dan ventilasi yang kurang bagus. Kemudian alasan ayam broiler lebih banyak terkena asites. Yang pertama itu ayam broiler mudah terkena stres. Seperti kita tahu ketika di suhu panas maka ternak akan banyak minum dan sedikit makan. Dan itu akan membuat ayam broiler metabolismenya terganggu. Kemudian yang kedua itu ayam broiler sulit beradaptasi dengan lingkungan yang sekitarnya. Meskipun memiliki beberapa keunggulan seperti yang disebutkan tadi, tetapi ayam broiler juga memiliki kelemahan, yaitu mudah stres, mudah terkena penyakit, dan juga sulit beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga itu, oksigen yang digunakan untuk metabolisme protein terlalu banyak. Jadi karena dituntut untuk selalu memiliki pertumbuhan yang cepat, maka proses metabolismenya itu juga membutuhkan oksigen yang dalam jumlah yang banyak seperti itu. Lalu menurut pendapat Julian tahun 1990 juga menjelaskan bahwa kejadian asites ini dapat dikurangi dengan cara menurunkan pertumbuhan broiler, yaitu melalui pembatasan jumlah pakan sehingga menurunkan proses metabolisme tubuh dan dapat meminimalisir kejadian asites pada broiler. Tapi di sisi lain memang pertumbuhan broiler akan menurun. Selanjutnya. Nah, oke, untuk slide selanjutnya mungkin bisa Iya, dijelaskan oleh Arifah. Ya, yang keempat yaitu pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Nah, yang pertama yaitu mempengaruhi fungsi beberapa organ tubuh seperti jantung dan alat pernafasan. Yang selanjutnya, suhu lingkungan yang tinggi berpengaruh nyata terhadap fisiologi ayam, terutama setelah ayam tersebut berumur lebih dari 3 minggu, karena bulu penutup tubuh ayam sudah lengkap. Nah, yang ketiga yaitu dapat meningkatkan hormon kortikosteron dan kortisol, serta menurunnya hormon adrenalin dan tiroksin dalam darah. Nah, udah di slide terakhir. Oke, gak apa-apa. Kita setelah selesai pemaparannya mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin dari kelompok 6 atau ada yang ingin
coba didiskusikan mungkin. Kalau misalnya belum ada, gimana ya, Sob? Iya, boleh. Itu tadi ya, apa, saya Mujahid dari kelompok 6 ingin bertanya terkait asites. Tadi faktor penyebab asites itu apa ya? Faktor-faktor pendukungnya. Oke, dari Mas Mujahid bertanya kepada kelompok 7, apakah faktor-faktor penyebab penyakit asites seperti itu ya? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab atau mau bagaimana? Langsung aja dijawab deh kayaknya mungkin bisa. Saya mencoba menjawab ya. Oke, Untuk boleh. faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejadian asites itu seperti faktor genetik, kemudian faktor manajemen, lingkungan, nutrisi, anatomi, dan fisiologi dari ternak itu sendiri. Secara statistik juga, angka kejadian asites itu lebih banyak terjadi pada ayam berdaging karena berhubungan dengan proses metabolisme tadi yang membutuhkan oksigen yang banyak. Selain itu, dari genetik ayam broiler sendiri, dia itu memiliki kelemahan rentan terhadap penyakit. Dan tingkat penyebaran penyakitnya itu relatif lebih tinggi dibanding jenis unggas lainnya. Kalau dari faktor nutrisi sendiri, seperti tadi sudah disebutkan di situ, seperti protein, maksud saya konsumsi protein yang terlalu tinggi. Oke, udah cukup, Mbak Rahma? Atau ada Cukup, lagi? Oke, cukup cukup. seperti itu dulu. Ya, jadi tadi kalau boleh saya rangkum, faktor-faktornya tadi ada dari genetik ya, ada dari pakan, sama ada dari pemeliharaan juga, yang menyebabkan kenapa ayam, termasuk tadi kenapa ayam broiler lebih terkena asites seperti itu, Mas Mujahid. Bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih Mbak Rahma sama Mbak Rara. Puas. Oke, berarti cukup ya Mas Mujahid ya? Iya, cukup dong. Oke, berarti sekian pemaparan dari kelompok 7. Bisa disimpulkan tadi bahwa kejadian asites ini merupakan kejadian yang biasa terjadi di ayam broiler dibandingkan dari ayam petelur. Nah, hal ini dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor yang sebelumnya sudah dijawab juga oleh Mbak Rahma untuk pertanyaan Mas Mujahid, seperti ada genetik, manajemen pemeliharaan, dan juga pakan. Nah, selain itu dapat disimpulkan juga bahwa suhu lingkungan dan ketinggian tempat pemeliharaan mempengaruhi metabolisme dari sistem fisiologi yang ada pada tubuh ayam. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dilanjut aja deh ke kelompok 6. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rara. Mas Kemal, gimana itunya, apa PPT-nya bisa ditampilin nggak? Bentar ya teman-teman, biar PPT-nya ditampilin dulu. Sudah terlihat, Mas? Oke, berarti kita buka dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami dari kelompok 6
akan memaparkan hasil diskusi kami terkait faktor penyebab terjadinya asites pada ayam. Mas Kemal mungkin di paling bawah itu ketumpuk ada nama-namanya. Oke, siap. Oke. Untuk kelompok 6, kami beranggotakan ada Muhammad Bayhaki Demaral, saya sendiri Mujahid Mabid, terus Mas yang lagi presenting ada Mas Kemal Abdul Ghani, ada juga Putri Fauzia Nabila sama Mas Muhammad Hanif Nugroho. Oke, next ke slide 1, Mas. Oke, untuk slide bisa dibaca sama pemaparnya. Sistem fisiologi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Kemal Abdul Ghani. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Namun mungkin sebelumnya, apabila kita berkaca pada kelompok pemaparan sebelumnya, di sini terlihat perbedaan ya. Bahwasanya salah satunya dalam kelompok 6 ini tidak mengikut sertakan sistem peredaran darah. Nah, mungkin dikarenakan beberapa faktor juga ya. Jadi diharapkan dari presentasi sebelumnya bisa dijadikan referensi tambahan. Nah, untuk sistem fisiologi yang pertama, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yakini adalah sistem respirasi, bahwa sistem respirasi ayam ini meliputi laring, trachea, bronkus, dan juga paru-paru. Dan berdasarkan Fadilah 2005, menyatakan bahwa fungsi alat pernapasan ini adalah sebagai tempat pertukaran udara yang masuk dan keluar dari tubuh ayam. Dengan kata lain, berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida yang dikeluarkan dari tubuh unggas. Dan untuk sistem yang kedua adalah sistem pencernaan atau sistem digestif. Yang ini merupakan suatu lintasan organ yang berhubungan antara lingkungan dengan proses metabolisme alamiah pada hewan tersebut, khususnya ternak. Dan untuk sistem pencernaan ini meliputi saluran pencernaan, antara lain ada paru, mulut, tenggorokan, lambung, kelenjar, empedal, usus halus, usus buntu, usus besar, kloaka, dan juga anus, serta alat tambahan seperti hati, pankreas, dan juga lien. Seperti itu untuk sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Bisa dilanjutkan, Mas Mujahid, moderator? Iya, Mas Kemal. Ini siapa ya? Ini pemapar slide selanjutnya siapa ya? Aku aja deh. Sebentar. Mbak Putri. Oke. Saya izin masuk ya, biar saya memaparkan. Penyebab pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam. Oke, faktor yang menyebabkan pertumbuhan ayam broiler cepat adalah, menurut 2020, pakan non-konvensional merupakan pakan yang tidak lazim dipakai untuk menyusun ras ternak. Namun, bahan pakan konvensional berpotensi digunakan sebagai alternatif bahan pakan ternak, khususnya dalam campuran langsung ternak unggas. Sprouted Fodder for Chicken SF2C, yang lebih kenal penyebutannya sebagai kecambah. Penggunaan SF2C terfermentasi sebesar 15% dapat memberikan hasil yang positif terhadap pertambahan bobot badan ayam bertelur pada masa laying. Keberhasilan dalam beternak ayam broiler juga dipengaruhi dengan imbuhan pakan yang digunakan dalam pakan ayam. Imbuhan pakan adalah pakan tambahan yang berasal dari zat non-gizi. Imbuhan pakan yang ditambah pada umumnya menggunakan antibiotik. Fungsi imbuhan pakan adalah untuk menambah vitamin-vitamin mineral dan antibiotik dalam ransum, menjaga dan mempertahankan kesehatan tubuh terhadap serangan penyakit dan pengaruh stres. Merangsang pertumbuhan badan, dalam kurung, yang dimaksud adalah pertumbuhan daging menjadi lebih baik dan menambah nafsu makan dari ternak tersebut.
meningkatkan nafsu yang kemudian akan menyebabkan peningkatan produksi daging maupun kepotong sih ya, maupun telur. Oke, penyebab kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Oke, ayam yang terkena asites, gejala klinisnya menunjukkan bahwa perut terlihat membesar. Gambaran patologi anatomis menunjukkan adanya cairan pada rongga perut. Penyebab asites belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan mekanisme utama penyebab asites adalah meningkatnya tekanan hidrostatis intravaskular sehingga transfudat keluar dari pembuluh darah dan terakumulasi di dalam rongga perut dan dada. Oke, selanjutnya menurut Widosari 2015, penyebab dari asites berkaitan dengan perbaikan genetik pada ternak. Percepatan perkembangan embrio pada ayam modern menyebabkan tingkat metabolisme fase embrional lebih tinggi. Perubahan anatomi paru ayam pedaging yang 20-30% volumenya lebih kecil dari ayam klasik, dinding ventrikal kanan jantung yang lebih tipis dari kapasitas kantong hawa yang lebih kecil, karena terdesak oleh usus, daging, dada, dan hati yang lebih besar. Jadi karena proses seleksi, akhirnya ayamnya itu lebih cepat bertumbuh pada bagian pencernaannya karena lebih sering digunakan. Jadi bagian organ-organ yang lain seperti organ respiratori maupun organ yang berperan dalam sistem sirkulasi jadi terdesak gitu. Next, Mas Kemal. Selanjutnya, Mas Hanif. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Pengaruh suhu lingkungan pada ayam dapat berpengaruh terhadap produksi ayam lokal. Suhu lingkungan tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi fisiologi dan produksi ayam. Nah, menurut Prawitasari dan kawan-kawan 2012 menyatakan bahwa suhu lingkungan yang nyaman bagi ternak yaitu sekitar 18-21 Celcius. Ayam adalah hewan ternak yang kurang toleran terhadap perubahan suhu lingkungan, sehingga lebih sulit melakukan adaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Pada suhu lingkungan yang tinggi akan membuat ayam kehilangan nafsu makan. Hal tersebut dijelaskan oleh Prawitasari dan kawan-kawan 2012 menyatakan bahwa beban panas yang lebih ini menyebabkan ayam mengalami cekaman panas sehingga akan menurunkan efisiensi terhadap proses pencernaan, absorpsi, dan transport nutrien. Selain itu, kepadatan kandang yang terlalu tinggi akan menyebabkan suhu dan kelembapan yang tinggi di dalam kandang, sehingga akan mengganggu fungsi fisiologi tubuh ayam dan menyebabkan mortalitas pada ternak mortalitas pada ternak akibatnya adanya kompetisi dalam mendapatkan ransum air minum dan maupun oksigen. Ya, next. Ya, Mas Mujahid. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Kepada kelompok 7, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Apakah penjelasan kami cukup jelas, kelompok 7?
Saya izin bertanya deh, Mas Mujahid. Saya Rahmatin Aziza dari kelompok 7. Izin bertanya, tadi kan perbedaan antara diskusi kelompok 6 dan kelompok 7 itu salah satunya adalah tidak diikutsertakannya sistem sirkulasi. Nah, sedangkan pada kelompok kami kan diikutsertakan sistem sirkulasinya. Nah, menurut kelompok 6, kenapa sih sistem sirkulasi ini tidak dimasukkan? Apakah karena memang sudah menyatu dengan, maksudnya sudah bisa langsung dihubungkan dengan respirasi, jadi sudah cukup, atau tidak dibagi lagi karena ada alasan lain? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rara. Mungkin dari kelompok 6 ada yang bisa menjawab. Oke, Ada yang bisa bantu menjawab. ya. Saya izin Oke, masuk. silakan Mas Kemal. Jadi untuk alasan yang pertama, ya saya berpikirnya bahwa sistem peredaran ini udah masuk menyatu langsung dengan sistem respirasi. Nah, dan untuk yang kedua mungkin ini ada kayak kekurangan kita dalam untuk mencari literatur yang ada ya, bahwa kan lebih tepatnya sistem respirasi dan sistem peredaran darah ini harusnya kan dipisahkan gitu. Mungkin gitu, Mbak Ahmawati Aziza. Oke, baik. Izin menambahkan ya, Mas Kemal. Jadi ya tadi dari kami juga, kenapa kami nggak mengikut sertakan sistem kardiovaskular ya? Karena pertama keterbatasan kami dalam literatur, dan yang kedua kami meyakini bahwa keberlangsungan sistem respiratori itu merupakan asumsi awal terjadinya sites, karena kan tadi di dalam perutnya kan terlihat kembung dan ada air. Jadi asumsi pertama kami mungkin ini yang jadi permasalahan utamanya adalah sistem pernapasannya. Makanya kami nggak mengikut sertakan sistem kardiovaskular. Cuma setelah baca literatur, ternyata berdampak nggak cuma ke dalam sistem respiratori, tapi kardiovaskular juga terlibat. Jadi kami lebih tahu begitu, Mbak Rara. Oke, terima kasih jawabannya Mas Kemal, Mas Mujahid. Ya, sampai sini apa masih ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 7? Oke, saya rasa jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Di pause dulu kali ya, kita lihat masuk apa enggak ke G-Drive. Coba deh di cut dulu, masuk nggak ya ke G-Drive?